Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Stroke adalah kondisi medis yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau terhenti, sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, yang dapat menyebabkan kerusakan otak, kecacatan, atau bahkan kematian. Di episode Go Healthy kali ini, ada seorang ayah yang terkena stroke ketika sedang menunggu kelahiran buah hati yang pertama. Dampak mental sangat beliau rasakan pada saat itu. Dan kini beliau mencoba bangkit dan pulih dari stroke demi istri, anak, dan ibunya. Inilah sebuah kisah dari Agus Budiman. Pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini mari kita kembali membahas mengenai stroke, ya. Sebuah penyakit yang berat. Tapi ingat ya, seberat-beratnya stroke itu bukan akhir dari segalanya, karena masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Betul sekali, tapi sayangnya stroke ini menyerang anak yang semakin muda. Jadi pasien-pasien stroke saat ini kalau kita lihat malah semakin muda. Permasalahannya adalah serangan stroke merupakan penyumbang terbesar dari kasus disabilitas. Harus digarisbawahi ya, satu orang terkena stroke, tapi kemudian yang merasakan dampaknya adalah satu keluarga. Nama saya Agus Budiman, usia saya sekarang 47 tahun. Saya dulu bekerja di perusahaan swasta, bagian GA, General Affair. Jadi saya yang urus pembukaan cabang sampai running ya. Jadi ya bisa dibilang saya ini orang lapangan. Namanya Pak Agus Budiman, 47 tahun terkena stroke. Dia tadi cerita kalau dia ini adalah pekerja lapangan yang harusnya aktif, tapi tiba-tiba stroke datang, hilang semuanya, nggak bisa melakukan hal-hal yang bahkan sederhana pun harus dibantu sama orang lain. Sebagai seorang pekerja lapangan, pastinya Pak Agus juga terpapar dengan radikal bebas secara berlebihan. Asap rokok, asap industri, asap kendaraan, ditambah dengan gaya hidup tidak sehat, maka dekat dengan komplikasi. Pasti banyak pemirsa di rumah yang sama seperti Pak Agus. Usia saya 44 tahun, saya tuh tidak pernah sakit, masuk rumah sakit. Jadi ya sakitnya cuma ringan-ringan aja, cuma flu, batuk, pilek gitu aja. 2021 tuh waktu kita harus suntik vaksin ya. Di assessment saya tidak lolos, dengan problemnya adalah tensinya tinggi. Pada saat itu tuh sekitar 180 sampai 190. Karena saya gagal vaksin, dari situ saya akhirnya pergi ke rumah sakit. Dan ternyata setelah itu baru diketahui saya mempunyai riwayat gula dan kolesterol. Pada saat itu gula saya sampai dengan 350 dan kolesterol saya 220. Tidak pernah sakit bukan berarti pasti sehat. Bukti banget ya Pak Agus, cerita langsung panjang lebar, ternyata angkanya fantastis. Iya. Gula, tensi. Betul. Dan kebetulan ya dapatnya adalah waktu mau vaksin COVID. Pada saat itu serangannya itu terjadi di hari Sabtu ketika saya libur. Tiba-tiba berasa kayak nafas saya itu kayak kurang maksimal gitu, kayak ada tarikan nafas yang nggak full. Saya terasa lemah, ketika pas makan saya coba minum itu udah meleset. Lalu istri saya mulai panik, "Kamu kenapa? Yuk kita ke rumah sakit." Pada saat itu bukannya saya iyakan, malah saya merasa, oh ini saya nggak apa-apa, saya cuma kecapean aja, udah rebahan sebentar nanti juga sembuh kok. Akhirnya besok tambah lemes, saya tidak bisa berdiri lagi, akhirnya buru-buru lah saya dibawa ke rumah sakit. Di situ baru tahu terdiagnosa stroke.
Kan Pak Agus mengatakannya tiba-tiba. Betul, kejadiannya tiba-tiba. Stroke itu adalah gangguan aliran darah di otak. Kejadiannya tiba-tiba, tapi permasalahannya nggak tiba-tiba. Sudah tertumpuk sekian lamanya. Tapi sayang, Pak Agus tidak menyadari sebetulnya ada penyakit yang ujungnya komplikasinya adalah stroke. Pak Agus sebenarnya sudah merasakan kelemahan pada sisi kiri tubuhnya saat hendak makan. Masih denial waktu itu, mikirnya mungkin kecapean aja. Banyak mungkin pemirsa juga mengalami hal yang sama. Ingat ya, gejala dari serangan stroke ini ada singkatannya, yaitu segera ke RS, senyum miring sebelah, gerak satu sisi tubuh terhambat, bicara pelok, kebas satu sisi tubuh, rabun, sakit kepala, tambah lagi ada penurunan kesadaran. Apabila pemirsa di rumah mengalami salah satu dari gejala yang tadi sudah saya jelaskan, alangkah sebaiknya ikuti seperti singkatannya, yaitu segera ke RS. Sebenarnya nggak terbayang karena saya juga orang yang lumayan aktif. Saya juga seminggu bisa 2-3 kali after kantor saya nge-gym karena di kantor itu di satu building dengan kita ada fasilitas gymnya. Dan saya juga senang hiking, trekking, gitulah. Dulu merasa sehat, jadi gak kebayang. Ditambah lagi merasa pede karena sudah menjalankan olahraga. Memang betul olahraga itu harus dijalankan. Tapi itu bukan satu-satunya pemirsa. Karena pola hidup sehat itu ada 4 pilarnya. Jadi kalau cuma 1 yang dikerjakan, yang 3 berantakan, tetap aja juga nggak sehat. Buat Anda nih, coba mulai berhitung nih kira-kira. Kalau ternyata kayak Pak Agus juga, kejar semuanya, makannya rapi, olahraganya rapi, tapi ternyata istirahat nggak kurang. Kemudian juga stresnya tinggi. Hati-hati, tetap saja tidak sehat. Seperti saya sendiri juga ketakutan akan masa depan, segala macam itu kan pasti kan ada ketakutan, Pak. Jadi overthinking lah. Overthinking karena pada saat itu ya istri saya hamil 6 bulan. Dan saya menekankan pada saat itu ke istri, udah nggak usah pikirin saya, kamu fokus ke kehamilan kamu dan anak kita, karena dulu saya pernah kehilangan juga kan di tahun 2017. Di anak pertama saya ini setelah 13 tahun kita kosong, saya tidak bisa nemenin pasangan saya ketika melahirkan, Pak. Karena pada saat itu saya lumpuh total, belum bisa jalan. Sampai hari ini pun anak saya udah umur 3 tahun, Pak. Saya belum pernah gendong beli dia, Pak. Karena saya belum punya keseimbangan yang kuat untuk itu. Takutnya jatuh atau apa kan. Bayangin nggak pemirsa, 13 tahun nunggu anak. Pas anaknya dilahirkan, nggak bisa menemani istri. Ini dari Pak Agus. Tapi banyak cerita lain yang semuanya awalnya gara-gara stroke. Itu baru salah satu kisah. Ada yang mohon maaf ditinggalkan oleh pasangannya, dipecat dari kantornya, nggak bisa cari uang lagi. Bagaimana kalau stroke ini menyerang kepala keluarga pencari nafkah? Suatu keluarga bisa terdampak. Mama saya juga pernah stroke, cuman beliau 2 bulan tuh udah recovery, udah sembuh. Saya juga tadinya ya cuman tahu kalau darah tinggi ya, cuman namanya saya udah sehat, udah saya berhenti, saya nggak mau minum obat. Apa ini ya yang namanya stroke gitu, kaki saya kok lemes gitu. Tapi kalau saya terus langsung rumah sakit di ini itu terus disuruh opnam, saya langsung 2-3 jam lah, maksudnya nggak sampai lama gitu. Saya terus ke rumah sakit, meskipun sembuh saya itu masuk kapus ini, kayak ditusuk gitu. Ibunya kena stroke. Harusnya Pak Agus ini menjaga ibunya yang kena stroke. Apa daya, Pak Agusnya pun kena stroke. Istri lagi hamil 6 bulan. Aduh, ini kebayang situasi di keluarganya seperti apa. Coba ya. Cuman tadi ada kata-kata cerita ibunya tuh yang bagus banget. Punya hipertensi. Terus kemudian minum obat. Setelah minum obat tensinya bagus dong. Berhentilah minum obat. Kan saya anggap tensinya udah bagus. Ini banyak sekali kejadian pemirsa. Waktu menganggap bahwa kalau sudah bagus berarti obat nggak perlu bisa dilepas, diminum lagi. Salah. Ingat loh, yang memberhentikan obat dokter, yang memberikan juga kan dokter kan dengan sendirinya. Jangan jadi dokter sendiri sebetulnya. Stroke bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan fisioterapi secara rutin, terapkan gaya hidup sehat, mengendalikan berbagai faktor resiko, dan kuncinya adalah menjaga aliran darah kita agar tetap baik. Salah satunya adalah kita manfaatkan teknologi laser agar kualitas darah dan pembuluh darah yang baik ini bisa membantu mempercepat pemulihan stroke.
saya merasa ya secara kualitas darah saya jadi makin bagus, maka tidur saya makin bagus. Ketika semua sudah mulai bagus, recovery sel saya juga semakin baik. Dan itu mempengaruhi perbaikan organ-organ saya yang lain, kayak saya ada suspek penurunan kualitas ginjal, itu karena efek dari diabetes. Setelah saya pakai ini juga saya cek, dan ya tentu saja dengan ikutin anjuran dokter, terus ya minum obat teratur, berangsur membaik gitu loh Pak. Sebelum saya menggunakan produk teknologi laser ini, tensi saya itu main di 170 sampai 190. Dan sekarang puji Tuhan itu saya sudah main di 120 sampai 130, naik turun segitu. Untuk gula itu dulu saya di 350. Sekarang relatif di stabilnya itu di 117 sampai 120 lah, main di situ. Yang saya rasakan di badan ini juga lebih fit, lebih seger. Berat badan saya mulai bertambah nih Pak sekarang. Sekarang saya sudah naik 15 kilo. Buat Pak Agus Budiman, tos dulu dari jauh Pak, tos. Yes, ya karena yang Bapak pakai sama dengan saya pakai Pak, teknologi lasernya Pak ya. Tadi Bapak cerita kalau setelah menggunakan teknologi laser, tensinya, gula darahnya, kolesterolnya, si biang kerok penyebab stroke ini sekarang sudah aman terkendali. Ih, senang dengarnya deh. Senang banget. Sesuai ya dengan yang tadi kita bicarakan bahwa teknologi laser ini bisa membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik. Ada 4 tujuan utama dalam pengobatan stroke. Yang pertama adalah membantu proses pemulihan agar bisa mandiri kembali. Dapat Pak Agus. Lalu yang kedua adalah mengendalikan faktor resiko. Si gula darah, tensi, dan kolesterol ini juga terkendali yang dialami oleh Pak Agus. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi berulang. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup dari penyintas stroke. Empat-empatnya bisa didapatkan ketika Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Seperti yang kita tadi sudah bahas, tensi yang tinggi, apa sih yang terjadi? Pembuluh darah ini kaku, menyempit, tidak lebar, aliran darah susah untuk berjalan dengan baik. Setelah menggunakan teknologi laser, pada pergelangan tangan kiri nantinya laser dengan intensitas rendah menyinari 2 pembuluh darah nadi dan mengoptimalkan produksi nitrik oxide. Kerjanya yang pertama, dia membuka pembuluh darah, melebarkan dinding dalam pembuluh darah dan menjaga kelenturan pembuluh darah. Alhasil debit darah menjadi lebih optimal. Inilah mengapa alasannya tadi Pak Agus ya setelah memanfaatkan teknologi laser tensinya terkendali. Tadi kan NO-nya udah banyak ceritanya. NO ini fungsinya banyak sekali pemirsa. Salah satunya dia mempengaruhi yang namanya mitokondria. Mitokondria itu bagian daripada sel yang kerjanya nanti membakar gula, kemudian membakar kolesterol. Dia akan ubah menjadi tenaga. Dibutuhkan NO dan oksigen. Karena itulah bisa dilihat bahwa gulanya terkendali dengan baik, kolesterolnya bisa turun, Pak Agus lebih bersemangat, punya tenaga. Jadi pemirsa, sudah saatnya kalau Anda punya keluhan yang sama, punya permasalahan yang sama, jangan tunggu sampai terjadi komplikasi. Saat ini juga rapikan, jaga kesehatan darah dan pembuluh darah Anda dengan pola hidup yang sehat, tambahkan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Yuk, ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Agus Budiman menggunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol seperti yang saya gunakan ini ya. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini spesifikasinya adalah 14 titik sinar terapi. Itu terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Digunakan secara rutin, AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, diabetes, dan asam urat yang tinggi. Harapannya apa? Mencegah kita jangan sampai kena komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Ya, jadi mari jadikan AccuLaser ini sebagai identitas Anda sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Cara mendapatkannya adalah semudah Anda menghubungi call center Gogomol yang nomornya muncul di layar kaca. Atau misalnya Anda mau langsung tanya-tanya, mau memegang barangnya dulu, boleh. Silakan langsung datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tapi pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Yuk, silakan hubungi call center Gogomol sekarang juga. Jadi pemirsa, lakukan apa yang Pak Agus lakukan, jaga kesehatan, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa
apa yang Anda inginkan. Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang saatnya kita bicara fakta pemirsa ya. Nih kita lihat, setiap detik, bayangkan setiap detik ribuan sel di otak rusak ya saat terjadi serangan stroke. Bayangkan ketika serangan terjadi lalu kita mendapatkan penanganan yang lambat. Betapa banyaknya sel di otak kita yang rusak. Yang barulah ya. Betul. Makanya ada yang namanya golden period itu kan ya. Betul. Hati-hati tuh. Otak manusia itu punya 100 miliar gitu ya sel otak atau namanya neuron. Tapi waktu terjadi stroke, terjadi gangguan aliran darah ke otak. Berarti ada nutrisi sama oksigen yang nggak bisa dibawa ke sel otak tersebut. Sehingga dihitung 1 detik saja stroke terjadi akan mati 32.000 sel otak kita. Kalau 1 menit 1,9 juta. Kalau 30 menit kita ngobrol di sini sudah ada hampir 60 juta sel otak kita yang kemudian mati. Gambarannya jelas sekali nih. Jadi begitu alirannya terputus di ujung sana yang nggak kebagian aliran darah, langsung dia menghitam. Menghitam itu artinya mati. Berarti ada fungsi dalam tubuh kita yang kemudian fungsinya menghilang atau fungsinya jadi menurun. Ingat ya pemirsa, siapa saja sih yang beresiko mengalami pengentalan darah? 1, orang dengan gaya hidup yang tidak sehat. Tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau memang sudah memiliki permasalahan berupa komplikasi sebelumnya. Oleh sebab itu, pastikan Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi laser. Ini digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Karena di sana ada 2 pembuluh darah nadi, NO yang dihasilkan oleh stimulus teknologi laser terhadap dinding pembuluh darah ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan apabila ada gumpalan darah atau trombus yang menyumbat di pembuluh darah Anda, ini dibantu untuk diuraikan. Ini akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Sel darah ini memiliki tugas utama, yaitu membawa zat gizi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ vital. Salah satunya adalah organ otak, yang beratnya mungkin cuma 2% dari tubuh Anda. Tapi kebutuhan aliran darahnya mencapai 20%. Kalau kita ingin mencegah terjadinya serangan stroke, ingin mempercepat pemulihan stroke, maka UUD, ujung-ujungnya darah, gunakan teknologi laser sekarang juga. Ini adalah kisah dari Pak Agus Budiman yang terkena stroke, dan setelah menggunakan laser, kesehatannya meningkat dan pemulihannya lebih cepat. Saya merasa ya secara kualitas darah saya jadi makin bagus, maka tidur saya makin bagus. Ketika semua sudah mulai bagus, recovery sel saya juga semakin baik. Dan itu mempengaruhi perbaikan organ-organ saya yang lain, kayak saya ada suspek penurunan kualitas ginjal, itu karena efek dari diabetes. Setelah saya pakai ini juga saya cek, dan ya tentu saja dengan ikutin anjuran dokter, terus ya minum obat teratur, berangsur membaik gitu loh Pak. Sebelum saya menggunakan produk teknologi laser ini, tensi saya itu main di 170 sampai 190. Dan sekarang puji Tuhan itu saya sekarang sudah main di 120 sampai 130, naik turun segitu. Untuk gula itu dulu saya di 350.
sekarang relatif di stabilnya itu di 117 sampai 120 lah main di situ. Yang saya rasakan di badan ini juga lebih fit, lebih seger. Berat badan saya mulai bertambah nih Pak sekarang. Sekarang saya sudah naik 15 kilo. Tadi Pak Agus menggunakan teknologi laser 2 kali sehari. Mempercepat proses pemulihannya. Tapi pemirsa, kan jadi pembelajaran. Bukan berarti kita kena stroke dulu. Baru mau pakai laser. Terus iya, Jangan terus dong. ngejar pemulihan. Jangan dong ya. Pembelajaran maksudnya adalah apa yang sudah dilewati sama Pak Agus, jangan sampai kita lewati. Kita pakai teknologi lasernya supaya untuk pencegahan. Itu yang paling baik sebetulnya. Jaga kesehatan Anda. Jaga darah dan pembuluh darah supaya nggak bikin masalah. Saya cuma lihat dia aja make, terus saya coba kok saya jarang pusing gitu. Sekarang tuh biasanya kalau pusing tuh seperti ditusuk, soalnya saya juga pernah stroke ya. Sekarang saya mulai 2 kali pakai, terus lama-lama berkurang sampai sekarang jarang sampai pusing nyut gitu, jarang. NMAS saya gunakan ketika saya lelah berlatih terus ada stres di otot. Biasanya saya untuk relaksasinya saya pakai NMAS karena ada sensasi kayak dipijit. Setelah itu saya lebih rileks setelah itu. Pak Agus ini memanfaatkan ya semua dari teknologi laser. Jadi yang dipakai bukan hanya yang di pergelangan tangan, tapi juga intranasal yang di rongga hidung dan juga NMAS. Kenapa ini penting buat mereka yang mau kembali pulih setelah terkena stroke? Coba tolong dibantu Mbak Lula dijelaskan nih. Kita ngomongin yang intranasal dulu ya pemirsa Ya. ya. Karena tadi tuh kebetulan ibunya Pak Agus juga bilang pusing-pusingnya juga hilang. Ini menggunakan satu kesatuan dari teknologi laser yang namanya intranasal. Digunakannya dalam rongga hidung. Karena dalam rongga hidung banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil yang nanti kemudian akan menghasilkan zat NO waktu disinari oleh teknologi laser. Sehingga pembuluh darah menjadi melebar, sirkulasi menjadi lebih lancar. Sirkulasi yang lancar ini saja sudah langsung meringankan yang namanya keluhan sakit kepala, pusing, sinusitis, vertigo, sampai migrain. Tapi di sisi lain akan mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Tambahan lebih jauh, NO sendiri bersifat neuroprotektor, artinya dia akan menjaga fungsi otak dari fungsi berpikir sampai fungsi memori sehingga mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Artinya menggunakan intranasal ini dan teknologi laser tentunya bukan cuma untuk orang yang kena stroke, tapi untuk semua dari kita untuk menjaga fungsi otak kita. Teknologi laser digunakan pada pergelangan tangan, ditambah dengan intranasal dan juga ada ekstensi tambahan berupa teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa diletakkan pada otot yang ingin Anda latih. Tujuannya adalah menggerakkan otot secara pasif, mencegah kekakuan otot yang sering dialami oleh pasien pasca stroke, dan lebih lanjut lagi membantu proses pembakaran juga dengan lebih optimal, sehingga pulih dengan lebih baik dan lebih cepat. Teman-teman stroker semua, stroke adalah bukan akhir dari segalanya. Stroke dapat disembuhkan. Terbukti dari diri saya sendiri, saya sudah mulai mandiri dan saya sudah bisa jalan ke warung refreshing, ke rumah sakit sendiri, naik angkutan umum. Yang perlu adalah kita optimis sembuh dan mental kita perbaiki terus. Terima kasih untuk teknologi laser karena supportnya selama ini. Pemirsa, pepatah mengatakan orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Yuk belajar dari kisahnya Pak Agus. Mari kita jaga kesehatan, jangan sampai kena stroke ya. Makanya seperti yang Pak Agus lakukan, yuk gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, ya diabetes, kolesterol yang tinggi, juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita kena komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Yuk kita jadikan AccuLaser ini sebagai identitas Anda sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Pemirsa silakan hubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca ya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi sekali lagi silakan hubungi nomor call center Gogomol sekarang juga. Pemirsa, kami pamit ya, jaga kesehatan. Yuk gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Yuk semangat hidup sehat!
Bagian sebelah kiri semuanya dari tangan, sebelah kiri, pergelangan, kaki semuanya. Karena saya coba berjalan susah, saya pegang sesuatu juga susah, saya untuk menepok sebelah kiri juga susah. Sampai dengan rumah sakit, saya ketahuan bahwa di sana, di IGD, ketahuan bahwa oh bapak terkena stroke sampai dengan 200 tensinya. Kolesterol juga masih tinggi di atas 200, terus gula darah juga masih di atas 150-an, asam urat di atas 7 gitu. Kuncinya itu adalah rutin, menggunakan teknologi laser, itu angka-angka atau asam urat saya bisa jadi 4, gula darah saya 92, kolesterol saya 160-an, tekanan darah saya juga mulai stabil. Yang dirasakan lebih tubuh pasti itu lebih fit, lebih enak, lebih energik. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.